biar gampang potong gitu. Tes 1 2 3. Ya, selamat pagi ibu-ibu yang terkasih. Ya, baik yang di ruangan ini dan juga ibu-ibu yang mengikuti ibadah Komisi Wanita secara online di tempat masing-masing. Salam sejahtera, penuh sukacita dari Tuhan Yesus menyertai kita semua. Persekutuan wanita akan dimulai. Dimohon selama ibadah HP agar di silent supaya kita dapat beribadah dengan hikmat. Mari ibu-ibu kita persiapkan hati untuk masuk hadirat Tuhan dengan mengambil waktu teduh. Amin. Ibu-ibu terkasih, cuaca belakangan sulit diprediksi ya. Panas, hujan, silih berganti, suka duka juga di dalam kehidupan kita terus bergantian ya. Kadang hidup kita sulit, kadang begitu lancar. Namun ada syair pujian yang mengatakan jalan hidup tak selalu tanpa kabut yang pekat. Namun kasih Tuhan nyata pada waktu yang tepat. Apapun situasi kehidupan yang kita alami saat ini, kita bisa tetap bersyukur karena ada Allah yang setia, Allah yang peduli, Allah yang bertindak sesuai dengan rancangannya yang ajaib bagi setiap kita. Kita akan memulai ibadah ini dengan berlandaskan firman Tuhan dalam Yesaya 25 ayat 1 yang berbunyi, Ya Tuhan Allah, ya Tuhan, Engkaulah Allahku. Aku mau meninggikan Engkau, mau menyanyikan syukur bagi namamu, sebab dengan kesetiaan yang teguh, Engkau telah melaksanakan rancanganmu yang ajaib, yang telah ada sejak dahulu. Mari ibu-ibu kita ungkapkan syukur atas kasih setia Tuhan dengan mengangkat pujian Hatiku Siap. Hatiku siap, ya Allah hatiku siap, aku kan
pujian kepada Tuhan menjadi pondasi atau landasan kita dalam menjalani setiap hari yang Tuhan berikan. Meskipun situasi kita sulit atau mudah, susah atau senang, sakit atau sehat, kiranya pujian kepada Tuhan selalu ada di hati kita. Mari ibu-ibu kita bangkit berdiri, kita nyanyikan pujian ini lebih semangat lagi, boleh dengan bergoyang ya. Dan nanti dilanjutkan medley dengan lagu Haleluya, Haleluya, Puji Tuhan. Saya pakai gerakan tangan kanan saya dan kiri. Jadi kalau saya mengarah ke kanan berarti yang menyanyi hanya kanan. Kalau di kiri yang menyanyi hanya kiri. Dan waktu saya angkat dua-duanya kita bernyanyi bersama-sama. Mari kita angkat pujian ini. Hatiku siap. Hatiku siap, ya Allah hatiku siap. Aku kan bermazmur, aku kan bernyanyi. Bangunlah hai jiwaku, bangunlah hai gambus dan kecapi. Aku mau membangunkan fajar. Sekali lagi, hatiku siap. Hatiku siap, ya Allah hatiku siap. Aku kan bermazmur, aku kan bernyanyi. Bangunlah hai jiwaku, bangunlah hai gambus dan kecapi. Aku mau membangunkan wajah. Haleluya, 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 haleluya. Sebelah kiri, Puji Tuhan. ibu-ibu yang kanan. Haleluya, 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 haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Oh, puji Tuhan. Haleluya. 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 Sama-sama. Puji Tuhan. Saya persilakan duduk kembali. Mari kita masuk dalam doa. Kita berdoa. Allah Bapa yang maha baik, Allah yang setia, kami memuji dan meninggikan Engkau. Kami bersyukur atas rancangan-Mu yang ajaib bagi hidup kami. Terima kasih untuk kesempatan Komisi Wanita mengadakan ibadah bersama untuk kami belajar mengenal kehendak Tuhan dalam hidup kami. Tuntun dan sertailah kami dalam ibadah ini, sehingga hati kami hanya tertuju padamu. Dan biarlah hati kami terbuka untuk menerima perintah-Mu dan melakukannya dalam kehidupan yang Tuhan berikan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ibu-ibu, di sini mungkin ada yang suka nonton. Ya, mungkin nonton film, drama atau drakor yang lagi tren ya, banyak sekali disukai. Bahkan menurut penelitian tuh survei mengatakan 50% ya dari responden yang disurvei itu mengatakan nonton film atau drama Korea. Nah, memang film ini selain sebagai karya seni yang menghibur, tapi juga berfungsi sebagai alat komunikator atau penyampai pesan yang efektif. Nah, Komisi Wanita hari ini mengajak ibu-ibu untuk nonton bareng atau nobar ya, tapi bukan cuma untuk entertain, melainkan kita mau belajar. Oleh sebab itu nanti kita mau bedah film nih ibu-ibu. Tema yang diangkat dalam diskusi film ini temanya From Soulmate to Roommate. Ya, apa nih maksudnya? Tentunya kita masih penasaran ya. Nanti kita akan perjelas lagi lewat diskusi dan kita akan belajar bagaimana pergumulan kehidupan di dalam keluarga yang juga terjadi di dalam masyarakat
di lingkungan kita dan bagaimana kita menghadapinya, tentunya dari perspektif firman Tuhan. Kita mau angkat pujian sebagai landasan dari tema yang nanti kita akan bahas dengan mengangkat pujian Hari-hari Kulalui Bersama Yesus. Hari-hari kulalui bersama Yesus, suka duka ku jalani bersama Yesus, persoalan pencobaan kan ku hadapi bersama Yesus, Juru Selamatku. Kita angkat pujian sekali lagi dan kita percaya bahwa hari-hari kita yang penuh dengan pergumulan kita sanggup jalani bersama Yesus. Kita angkat pujian ini sekali lagi. Hari-hari kulalui bersama Yesus, suka duka ku jalani bersama Yesus, persoalan pencobaan kan ku hadapi bersama Yesus, Juru Selamatku. Persoalan pencobaan kan ku hadapi. Dan pencobaan kan ku hadapi bersama Yesus, Juru Selamatku. Ya, kita bersyukur karena kita memiliki Allah yang luar biasa yang selalu menyertai kita di dalam berbagai persoalan dalam perjalanan kehidupan kita. Dan sebagai ungkapan syukur atas kebaikan Tuhan, mari kita memberikan persembahan yang terbaik kepada Tuhan dengan berlandaskan firman Tuhan yang diambil dari 2 Korintus 8 ayat 12. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Persembahan bisa dikumpulkan melalui kantong yang diedarkan atau dengan scan QR code yang ada di layar. Kita akan mengangkat pujian Sungguh Ku Bangga Bapa sambil kantong persembahan diedarkan. Sungguh ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus, atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Ingin ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu.
menyenangkan hatimu. Terima kasih Tuhan, saat ini Tuhan sudah kumpulkan kami di tempat ini, persekutuan wanita pada pagi hari ini. Tuhan, kami membawa persembahan ini Tuhan, Tuhan kiranya memberkati juga untuk pengurus yang mengelola persembahan ini. Tuhan juga berkati untuk acara kami selanjutnya. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk ibu-ibu. Aduh, lupa ya saking semangat. Iya, ibu-ibu, sebentar lagi kita akan masuk ke dalam sesi bedah film dan diskusi, ibu-ibu. Tapi biarlah kita mau minta pertolongan Tuhan, menyiapkan hati kita, Tuhan selidiki hati kita agar layak menerima firman-Nya yang berkuasa menolong dan membebaskan kita dari pergumulan dan persoalan hidup. Kita mau mempersiapkan hati dengan mengangkat pujian seperti rusa yang haus.
bedah film bersama Ibu Reni Yuliastuti. Judul film yang akan kita saksikan ini tentang yang disimpan dan perlahan dilupakan. Buat ibu-ibu yang mengikuti ibadah secara online di rumah, bisa langsung klik linknya ya. Dan nanti setelah selesai filmnya kita akan bersama-sama bergabung lagi untuk bedah film. Kita akan saksikan bedah. Pintu teater Kana telah dibuka. Bagi jemaat wanita yang telah duduk di kursi masing-masing, dipersilahkan untuk duduk dengan tenang. Selamat menikmati film. Tuhan memberkati. Kamu mau masuk? Bener nggak apa-apa. Gak apa-apa. Kan sekalian menunjukin kerjaan. Bentar deh, suami kamu bener kayak gitu orangnya. Iya lagi. Sampai sekarang emang nggak pernah dia muji kamu sekalipun. Pernah, cuma udah berapa tahun yang lalu. Padahal aku ngelihatnya kamu itu hebat loh. Oke, ya. Kabarin aja ya, gue keterima atau enggaknya. Thank you. Yep. Mereka cari yang lebih muda juga ya? Iya. Sabar ya. Nanti malam mau makan apa, Nan? Nanti malam mau makan apa? Apa ya? Kamu lagi mau apa? Ya terserah kamu mau makan apa, aku masakin. Kamu gak ada ide? Hati-hati ya, Nan. Ya, Dip. Dip, nanti aku kirim nomor tokennya ke kamu ya. Minta tolong isi. Oke. Nanti aku ganti. Dip. Kamu sore tadi sempat pulang ke rumah? Enggak. Aku belum pulang. Oh, Hati-hati ya. ya. Angkat ya, Dip. Ya. Hati-hati. Dip, itu kamu yakin listrik nggak apa-apa? Nggak apa-apa.
Kemarin kenapa nggak diisi? Lupa. Besok aku isi ya. Nan. Lihat ini deh. Bentar deh, kamu lihat yang ini. Yo. Nan. Kamu ingat teman SMA aku yang dulu sering nginep sini nggak? Yang ngoroknya berisik banget itu ya? Iya, ini. Ingat. Mau nikah dia? Iya. Wih. Tuh. Kok ceweknya mau ya sama dia? Parah kamu. Teman kamu juga. Itu nanti istrinya kayak tidur sebelah genset kali ya? Dasar lu ah. Dip. Kalau misalnya aku diculik alien gitu, terus nggak tahu bisa balik apa enggak, kamu nikah lagi nggak? Kenapa harus alien sih? Ya nggak tahu, random aja. Nikah lagi nggak? Kayaknya enggak deh. Kenapa? Ini aku hilang loh. Nggak tahu beneran bisa pulang atau enggak. Kenapa ya? Ya enggak aja. Enggak mau nikah lagi. Oh. Kalau misal aku selingkuh, kamu gimana? Aku isi listrik dulu. Kerjaan gimana, Mas? Ya, oh. Ya, gitu aja sih. Masih nyari sih, yuk. Temen aku ada Mas, umuran Mas Dipa. Dia tuh karyawan, resign, terus mulai bisnis. Bisnis apa? Bisnis ikan hias. Kasih, Bu. Omsetnya udah ratusan juta. Ya, mungkin rezekinya di situ, yuk. Ya mungkin ya. Dia sih emang pekerja keras banget. Telaten pula. Noel, ini aku ada nomornya Mas Dipa, mau nggak? Apa aja Mas Dipa mau usaha bisnis apa gitu? Boleh ya, boleh. Bentar. Aku terima telepon dulu. Ibu, permisi, Bu. Sini. Kamu nggak boleh gitu yo sama kakakmu. Ya maksud Arya, Bu. Zaman sekarang kita mau apa, mau jadi apa tuh bisa. Asal telaten. Aku aja udah jadi brand manager. Mbak Nanda udah punya perusahaan konsultannya sendiri. Yuk, nggak usah keras-keras dong ngomongnya. Menurut Arya ya Mbak. Soal itu saya nih, Mas Dipa tuh males. Udah nggak boleh gitu. Ini kita ngomong realistisnya loh, Bu. Masa udah 3 tahun, Mas Dipa masih belum dapat kerja apa? Jangan kan kerja. Mau jadi apa juga nggak jelas. Dipa kan basicnya staf peneliti ya, Yo ya. Dia kerja lama di Korea. Jadi susah untuk dapat pekerjaan kalau bukan di bidangnya dia. Dan di Indonesia nggak ada yang sesuai sama apa yang dia kerjain di Korea dulu. Dia emang nggak dapet. Dia bisa loh. Bukan berarti Dipa diem loh. Dia bisa loh nyari kerja apa, belajar bisnis. Buat apa sekarang batanya buat yang penting apa? usahanya Buat loh Mbak. apa? Kalau buat menuhin kebutuhan rumah kan Mbak juga udah bisa nyediain. Terserah sih. Maksud Arya ya, Mas Dipa itu laki-laki. Ya oke, background dia emang nggak bisa dapat kerja di sini. Tapi masa nggak usaha sih Mbak? Aku lagi nunggu telepon HRD. Emang nggak bisa nunggu teleponnya di dalam aja?
Ntar ya, lagi pada makan juga nggak enak sama ibu. Tapi ini masih ada ibu sama Aryo loh Dip di dalam. Iya, ntar ya, Nat. Omongan Aryo itu ada benarnya. Dia khawatir sama kamu. Takut kamu kecapean karena terlalu banyak kerjaan. Iya, Bu. Kamu masih menunda punya anak. Masih, Bu. Kerjaanku kan lagi padat-padatnya. Makanya Dipa nggak dapat kerjaan. Ibu kasih tahu ya, laki-laki di sini kalau nggak punya anak, nggak ada motivasi untuk dapat kerja. Tapi Nanda kan nggak pernah masalah Dipa nggak kerja, Bu. Yakinan, laki-laki harus kerja. Kamu nggak keringin rambut dulu? Iya, ntar. Dip. Dip. Tadi tuh capek banget tau. Aryo sama ibu bawelnya minta ampun. Gak berubah ya? Setiap ketemu bawel terus. Iya, pegel banget aku nanggepinnya sendiri. Udah gitu sih Aryo nanya-nanya kamu terus lagi. Nanya hal yang sama. Iya. Ya, yang dilihat Aryo kan beda. Beda apanya? Ya karir. Ya sukses gitulah. Kan aku sama Aryo beda ngelihatnya. Dip, tapi emang kamu gak mau coba kerjaan lain ya? Kan kamu tahu aku bisanya apa, Nan? Iya, aku tahu. Tapi emang kamu gak mau coba? Kalau kamu mau bisnis apa gitu, aku bisa loh bantu modalin. Ngaco kamu. Loh, kok gitu? Ya masa aku bisnis pakai uang kamu, Nan? Dip, ibu juga nanya lagi soal anak. Apa kita nggak coba aja ya? Kayaknya kita pernah bahas deh, Nan. Ya kamu bilang aja ke ibu belum mau. Kenapa harus aku lagi yang bilang ke ibu? Bahasnya besok aja ya. Udah malam. Dip, aku ngerasanya kamu udah harus cari kerjaan lain deh. Dip. Ini kenapa kita jadi bahas ini sih, Nan? Kan kamu tahu aku bisanya apa. Iya, tapi emang kamu cuma mau kerjain itu aja. Iya. Salah ya? Iya, Dip. Salah. Aku capek, Dip, harus belain kamu terus depan ibu sama Aryo. Siapa yang minta dibelain sih? Ini kok kesannya jadi aku yang salah ya? Enggak ada yang nyalain kamu. Ya kalau kamu emang gak pernah minta dibelain, kenapa kamu selalu ngumpet setiap ketemu sama ibu sama Aryo? Siapa yang ngumpet, Nan? Kan kamu tadi lihat sendiri aku lagi telepon. Udah, Nan. Jujur ya, Dip. Aku makin kesini makin gak yakin sama kamu. Aku selingkuh, Dip.
Dip. Tentang yang disimpan dan perlahan dilupakan. Kamu mau kemana, Nan? Aku anterin ya. Gak usah, aku udah pesen taksi. Aku tahu kamu selingkuh, Nan. Udah lama. Terus? Kenapa diem aja? Ya kamu begitu ya karena aku begini, Nan. Dan aku yakin itu cuma fase. Oh. Jadi kamu diem karena kamu ngerasa salah gitu ya? Jujur ya, Dip. Makin kesini aku ngerasanya kamu bukan suami yang bisa aku andelin, Dip. Aku ngerasa baiknya kita pisah aja ya. Kita sekarang udah gak pernah ngobrol, Dip. Terus kenapa mesti masih sama-sama? Awalnya aku pikir dengan kita punya anak, kamu bisa berubah. Kita bisa balik lagi kayak dulu. Bego sih ini. Iya, aku tahu. Aku tahu kamu gak mau jadi ayah yang di rumah aja nantinya. Aku juga tahu kamu cemas karena belum juga dapat kerja, cuma aku capek, Dip. Aku capek, aku ngerasa kamu hilang. Ada lagi nggak? Ada lagi apa? Masalah yang aku nggak tahu tapi pengen kamu omongin.
Aku gak suka sikap kamu yang selalu menghindar. Menghindar dari masalah, menghindar dari keluargaku setiap ketemu. Aku maunya setiap mereka ada, kamu gak ninggalin aku. Aku tahu, Nan. Emang kamu nyaman ya kayak gini? Setiap masalah kita selalu kita simpan sendiri, selalu kita lupain. Aku gak nyaman. Ya terus kenapa mesti sama-sama kalau kita sama-sama gak nyaman, Dip? Awalnya aku pikir ini keputusan paling tepat untuk pindah ke Indonesia. Kamu bisa cari kerjaan yang kamu mau. Aku pun bisa kerja. Dan cari kerjaan apa yang aku mau. Tapi ternyata gak segampang itu, Nan. Yang semua kamu omongin itu kan aku juga udah tahu, Dip. Aku tuh ngerasa... Izinin aku ngomong dulu dong, aku selesain dulu. Ngelihat kamu semakin sukses. Dan aku semakin gak jelas. Aku tahu harusnya itu aku senang. Dan aku bener bahagia buat kamu, Nah. Tapi sebagai suami itu berat ya. Aku kira aku bisa nyelesain semua masalah ini sendiri, Nan. Tapi itu malah bikin aku lebih jauh dari kamu. Maafin aku ya, Nan. Bukan cuma kamu yang bikin salah, Dip. Iya, Pak. Oh, udah di depan ya? Baik, saya ke depan ya, Pak. Aku pergi dulu ya, Dip. Nan, jangan pergi. Aku mau kita perbaiki ini sama-sama, Nan. Dip. Terjaga sekat, tersimpan keruh yang telah dilupakan. Bertumbuh sesak dalam benakku, takut yang berkembang. Mari kita berdoa sebelum kita bersama-sama membahas firman Tuhan.
Tuhan Allah Bapa kami, sungguh kami bersyukur kalau pagi hari ini kami berkesempatan bersama-sama menyaksikan sebuah film yang sebentar juga akan kami jadikan bahan pembelajaran di dalam perjalanan kami, dalam kehidupan rumah tangga kami, dan juga kami sebagai anak-anak Tuhan. Tuhan tolong kami supaya sungguh kebenaran itu boleh dinyatakan dan bukan hanya untuk menambah pengetahuan kami saja, tetapi boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami. Sungguh kami serahkan waktu di depan kami dalam tangan pengasihan Tuhan. Mari Tuhan sendiri yang boleh berperkara. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, gimana ibu-ibu? Masih terkesima? Ya, ini agak mendenging, boleh ditolong. Kita akan bersama-sama membuka satu bagian firman Tuhan. Kita akan baca Kidung Agung 2 ayat 15. Nanti ada satu lagi dari Perjanjian Baru, 1 Petrus 1 ayat yang ke-22b. Kidung Agung pasal yang kedua ayat 15, demikian bunyi firman Tuhan. Tangkaplah bagi kami rubah-rubah itu, rubah-rubah yang kecil yang merusak kebun-kebun anggur kami yang sedang berbunga. Kemudian 1 Petrus 1 ayat yang ke-22b. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Sampai demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagia setiap kita yang mendengarkan, merenungkan, terlebih melakukannya di dalam kehidupan kita hari demi hari. Ibu-ibu yang terkasih di dalam Tuhan, ketika bicara tentang relasi pernikahan, memang tidak selalu berjalan mulus, ya. Makin lama mungkin akan ada banyak hal yang kita alami. Kalau tadi di film itu dikatakan ini kayaknya mereka itu waktu awal sudah tahu ada banyak perbedaan, begitu ya, bahkan anti mainstream ya. Kalau tadi suaminya yang masak, begitu, ini kan nggak lazim di kita. Kemudian yang kerja istrinya, begitu. Nampaknya di awal mereka sudah sepakat akan hal itu. Tetapi ternyata di dalam perjalanan waktu yang tadinya mereka berpikir nggak akan ada masalah apa-apa, kita bisa handle dengan baik, ya, kita tahu cara mengatasinya. Ternyata di dalam perjalanan pernikahan itu menjadi masalah. Ya, kita tadi sudah sama-sama menyaksikan bagaimana ternyata ketika ada hal-hal yang tidak dirawat dengan baik, ya itu akan berdampak. Ibu-ibu yang terkasih di dalam Tuhan, Kidung Agung 2 ayat 15 ini bicara tentang satu hal. Di situ dikatakan, tangkaplah bagi kami rubah-rubah itu, rubah-rubah yang kecil. Ya, di dalam zaman Salomo itu memang rubah itu adalah binatang kecil yang suka mengganggu, begitu ya, masuk ke kebun anggur, dia merusak daun, kemudian mematahkan ranting-ranting gitu, makan buahnya, bahkan menggali-gali akar dimakan, dan akhirnya anggur itu akan mati, akan rusak. Nah, di dalam bagian yang kita baca tadi ini istri Salomo, ya, wanita Sulam itu mengingatkan kepada suaminya untuk melakukan tindakan preventif, begitu ya. Jadi bukan ancaman besar seperti datangnya harimau, singa ataupun hal-hal yang begitu sangat bahaya begitu, tetapi ternyata ini melalui hal yang kecil gitu yang nampaknya mungkin nggak akan berpengaruh, tetapi ketika itu tidak dilakukan ternyata dampaknya juga sangat mematikan. Begitu ya. Jadi di dalam bagian ini memang kita sama-sama diajak melihat bahwa kadangkala di dalam pernikahan kita itu fokus kepada isu-isu besar, begitu ya, perselingkuhan, kemudian mungkin KDRT dan lain sebagainya. Dan kita merasa pernikahan kita itu imun dengan hal itu. Wah, itu mah jauh. Kalau suami saya mah anteng, nggak pernah kemana-mana gitu ya, aman dah gitu. Atau mungkin dia selalu baik sama saya, selalu sayang begitu. Tetapi ternyata ada hal-hal kecil yang kita juga harus waspada begitu ya di dalam pernikahan kita. Nah, sebuah survei itu mengatakan demikian ya. Karena ada hal-hal kecil yang perlahan-lahan itu bisa merusak pernikahan. Dikatakan di tahun 2003 itu, ini survei di Amerika ya,
growing apart itu apa ya bahasa Indonesianya, makin jauh gitu, nggak dekat. Walaupun secara fisik dekat tadi kan ya masih tidur sekamar sebelahan, tapi ngadepnya satu ke sono, bahkan ngomong bahas mungkin TikTok ya tadi yang dikirim gitu ya, HP gitu, nggak bareng-bareng nonton begitu. Jadi di tahun 2003 itu dikatakan ini makin menjauh, growing apart itu jadi itu juga ternyata ditemukan sama alasan terbesar ketiga itu adalah ini makin jauh begitu, makin jauh. Dan ternyata waktu lebih disurvei lagi untuk yang cowok itu ini malah jadi alasan yang pertama gitu, makin jauh. Nah makin ke sini 2012 itu ternyata alasan utamanya ini tadi, karena makin jauh dan partnernya itu pasangannya tidak bisa diajak bicara. Dan sebuah kuesioner yang diisi oleh lebih dari 800.000 orang itu mengatakan masalahnya ya adalah kurangnya waktu bersama. Ya, jadi ibu-ibu yang terkasih dalam Tuhan, hari ini kita dibukakan satu fakta bagaimana ternyata survei itu membuktikan masalah perceraian itu bukan hanya masalah yang besar-besar, tetapi mulai dari makin lama nggak deket, kemudian tidak ada kedekatan emosional, begitu ya, tidak perhatian, kehilangan cinta, dan nggak jelas masalahnya. Jadi kita melihat di sini bagaimana seorang yang awalnya jadi soulmate itu bergeser menjadi roommate. Pernikahan itu cuman jadi teman sekamar doang, begitu ya, bukan teman satu jiwa begitu. Nah, kita tadi melihat ya bahwa ini yang terjadi di film tadi itu tidak terjadi semalam. Bukan tiba-tiba gitu ya, langsung terjadi seperti itu. Tetapi ini bisa terjadi bertahun-tahun. Ketika kita tidak menjaga relasi kita dengan pasangan kita. 2 minggu lalu ya Pak Rizal Badudu juga bahas ini gitu. Tetapi mungkin kita nggak terlalu menyadari ya bahwa ini penting gitu. Hal-hal yang cukup serius di dalam pernikahan itu tidak terjadi dalam waktu semalam. Kita melihat di dalam kasus Dipa dan Nanda tadi. Mereka awalnya merasa oke-oke saja begitu. Tetapi ketika mereka tidak menjaga relasi mereka, maka itu akan berlanjut ya. Walaupun mereka bertemu setiap hari, mereka itu merasa kesepian. Gitu ya, tadi kenapa nggak ngomong, disimpan sendiri gitu ya. Si cowoknya juga merasa bersalah sendiri dengan segala asumsinya pribadi, kemudian dia mengambil sikap yang ternyata itu mengecewakan istrinya ya. Jadi tadi dibilang udah istrinya bete-bete ngomong, terus ada lagi nggak gitu. Kalau kita gimana, waduh bete banget ya, kita udah mau menumpahkan perasaan kita, terus kayak ya responnya begitu gitu. Nah, jadi padahal kalau di dalam Alkitab kita melihat bagaimana ternyata Tuhan menciptakan pernikahan itu sebagai satu perjalanan yang tidak kita jalanin sendiri ya. Tuhan memberikan pasangan sejiwa begitu di dalam perjalanan hidup kita. Nah, akhirnya ketika ini terjadi, pernikahan itu masuk ke dalam survival mode. Jadi bertahan doang. Kita itu nggak menikmati lagi pernikahan kita, ya tidak dijalani dengan penuh gairah, tetapi ya udah hanya untuk bertahan, supaya dilihat di depan orang baik-baik saja. Lebih baiklah statusnya ada gandengannya daripada enggak gitu ya. Tapi bukankah ini menjadi satu hal yang sangat
menyiksa ya. Ketika kita mungkin di medsos bisa menampilkan satu image baik-baik saja gitu. Tadi juga ada seolah-olah itu digambarkan ya nggak ada masalah apa-apa gitu kan. Mereka waktu si Nandanya berangkat kerja masih minta dicium begitu ya. Tetapi ternyata mereka itu masuk di tahap yang survival mode begitu. Jadi cuman bertahan. Nah di dalam bagian ini ya kita diingatkan oleh Tuhan gitu bahwa sekali lagi pernikahan itu tidak dirancang seperti itu. Tetapi Tuhan mau kita juga memaintain pernikahan sehingga pernikahan ini menjadi sesuatu yang menyukakan kita ya, membuat kita itu berbahagia di sana. Jadi apa sih yang perlu kita lakukan di dalam bagian ini ya kita mesti reconnecting gitu, kembali menghubungkan diri kita. Jadi hal apa yang harus kita lakukan? Ya menangkap rubah-rubah kecil, kenali gitu, kenali rubah-rubah kecil apa sih yang sedang masuk mungkin ke dalam kebun anggur pernikahan kita. Supaya itu tidak menghancurkan kebun anggur kita. Ibu-ibu yang terkasih di dalam Tuhan, masalah mungkin yang paling utama ketika kita mengalami hal ini adalah kita itu tidak mau membuka hati. Ya, waktu kita mengalami situasi yang tidak kita harapkan di tengah perjalanan, di dalam perjalanan pernikahan kita merasakan ada sesuatu yang tidak benar begitu ya, kita itu tidak mau membuka hati. Tetapi sesungguhnya hari ini Tuhan ingatkan kita ya untuk kita membuka hati kita. Kalau di dalam 1 Petrus tadi dikatakan bahwa mari kasihi dengan sungguh-sungguh, artinya memang butuh effort untuk itu ya. Jadi bicara tentang cinta bukan hanya itu kata sifat, kata keterangan, tetapi ini juga kata kerja. Bagaimana kita belajar untuk terus mencintai pasangan kita. Kenapa sih banyak orang yang gak mau membuka hati? Ya mungkin karena takut terluka ya, atau ada trauma masa lalu. Mungkin sebelum menikah dia itu mengalami pengalaman-pengalaman yang tidak menyenangkan. Atau ya supaya tidak terluka, saya pernah dengar gini ya, kalau nanti cari pasangan itu cari yang mencintai kamu gak cinta, gak apa-apa gitu. Supaya waktu nanti ada apa-apa kamu gak terlalu terluka gitu. Waduh, ini egois banget ya. Yang penting pasanganmu yang cinta kamu gitu. Pernah loh bener ada orang tua nasihatin begitu. Tetapi ini kan gak boleh terjadi ya di dalam kehidupan kita. Betul hati kita ini adalah hal yang paling rapuh. Kita mungkin waktu kita mempercayakan hati kita gak ada garansi ya bahwa apa yang kita percayakan itu akan dijaga dengan baik. Saya gak ngerti bagaimana pengalaman ibu-ibu di sini. Pernah pasti ya ketika sudah mempercayakan hati kita sepenuhnya ternyata dilukai. Itu sebabnya ada banyak orang yang akhirnya menutup hatinya, gak mau membuka hatinya. Ya tadi kita juga sudah melihat itu di dalam film yang kita saksikan bersama-sama. Bagaimana pasangan ini rasanya ya di awal mungkin janjinya ya sama-sama tahu gitu udah diomongin ya kan menjaga hati sama-sama kan saling mendukung. Tetapi ternyata di dalam perjalanan waktu ada saat-saat mereka saling menyakiti begitu, justru ketika apa yang dipercayakan itu tidak bisa dijaga dengan baik. Nah akhirnya dampaknya ya membangun tembok ya. Tadi walau nggak mengizinkan apa yang dialami dirasakan. Nah memang mungkin ini pria-pria itu cenderung begitu ya. Jadi nggak pengen pasangannya itu tahu apa yang dirasakan. Ya maunya tampil tegar begitu di hadapan kita. Tetapi ini bahaya sekali ya kalau kita tidak menyadari ini. Bahkan mungkin tidak mengizinkan pasangannya itu mendekat gitu, tahu apa yang dipergumulkan. Nah waktu ini terjadi maka ini kadang-kadang ya udah banyak friksi-friksi kecil gitu. Akhirnya kita itu milih dua ini, fight or flight mode. Jadi berantem, ribut, atau kabur. Bener nggak? Ya berantem udah capek saya ngomong nggak mikirin udah deh berantem aja gitu. Atau kabur
Tadi itu yang terjadi pada Dipa ya. Akhirnya dia menghindari waktu diajak ngomong satu masalah yang sangat krusial di dalam kehidupan rumah tangga mereka. Saya isi listrik dulu gitu ya, terus nggak lanjut lagi. Scene-nya itu nggak lanjut lagi. Nah, ibu-ibu yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita sebelum ini kita mengenali hati kita. Ya, kalau kita nggak bisa tuntut pasangan kita, mari kita mengenali diri kita dulu gitu. Kita sekarang ada di dalam posisi yang di mana sih? Ya, mari hati-hati kalau mulai ada ini ya, makin jarang kontak mata. Kapan terakhir lihat-lihatan sama suaminya? Lihat-lihatannya jangan melotot. Ayo ngaku. Ya, udah jarang kontak mata, kita lebih menghindar. Tadi gitu kan, tidurnya aja udah ngadep sana, ngadep sini, masing-masing dengan posisinya sendiri gitu. Kemudian bahasa tubuhnya negatif gitu. Dan dia menarik diri, jawabnya sedikit-sedikit. Nah, ini kita mesti mengenali tanda-tanda ini ya. Adanya kepahitan, penolakan gitu, terus nggak mau disentuh, nggak sensitif. Kita jadi orang yang egois, dingin, putus asa, dan tidak berpengharapan gitu ya. Nah, ini kita mesti hati-hati ya. Jangan kita menjadi orang-orang yang seperti ini. Ya, kita rasa kelelahan ya, karena nggak kuat gitu ya menahan sendiri. Nah, ibu-ibu yang terkasih dalam Tuhan, ini langkah yang pertama ya, kita mesti kenali diri kita. Ada satu hal yang salah dan kita mesti ambil tindakan. Jadi memang kita harus, kalau tadi kita mulainya dari soulmate menjadi roommate, kita nggak ngerti, bisa jadi itu terjadi di dalam pernikahan kita. Tapi kita ingat Tuhan nggak mau itu terjadi. Maka kita harus kembali mengupayakan, jangan tetap tinggal di dalam roommate marriage, pernikahan yang hanya teman sekamar gitu. Tetapi kita harus mengembalikan itu seperti rancangan Tuhan. Ya, sebisa mungkin di dalam kepercayaan Tuhan berikan peran kita sebagai seorang istri, mari kita lakukan itu. Ya, jadi kalau roommate itu akan menjadikan cinta itu jadi dingin gitu, lama-lama dingin. Tetapi ketika kita menjadi seorang soulmate, maka kita menjaga hati kita bersama juga ya, dan menciptakan bagaimana membuat pernikahan itu menjadi tempat yang paling aman. Ya, karena disitulah memang pasangan kita itu bisa dengan bebas sebenarnya ya, dalam segala kelemahannya. Ya, siapa yang kadang kalau pergi sama-sama itu yang paling menderita kan kalau buang angin ya. Ada hal yang sepele, tapi kita kalau dengan pasangan kita itu wah bisa volumenya sekenceng apapun. Dan yang tahu mungkin hanya pasangan kita gitu. Ya. Ataupun kebiasaan-kebiasaan ketika kita tidur gitu, yang kalau depan gini cantik-cantik ternyata waktu tidur ada suara genset tadi. Nah, tetapi ketika kita mengetahui kelemahan-kelemahan ini bukan menjadi kita jadikan senjata untuk melawan begitu, untuk menghancurkan, tetapi justru mari kita berjuang untuk menjadikan ini sebagai satu tempat yang aman gitu loh, bisa tampil apa adanya, siapapun kamu gitu ya, nggak apa-apa gitu kita terima, karena kita pun bukan manusia yang sempurna. Kita nggak bisa menuntut pasangan kita menjadi sempurna, karena kita pun bukan orang yang sempurna. Nah, ibu-ibu yang terkasih di dalam Tuhan, oleh karena itu mari kita berjuang bersama-sama gitu ya. Waktu kita mau menjadi soulmate ini bukan hanya bicara tentang oh dia soulmate-nya siapa gitu, jodoh yang itu nggak perlu usaha lagi, nggak perlu perjuangan lagi, tetapi ini harus terus kita upayakan. Nggak ada ceritanya pernikahan itu happily ever after, bahagia selama-lamanya. Kayak kalau dulu saya kecil suka nonton buku ceritanya itu H.C. Andersen. Nah, selalu kan terakhirnya gitu ya, dan mereka bahagia selama-lamanya. Ternyata enggak ya. Saya sudah menikah baru ya, mungkin ibu-ibu ada yang lebih lama, 16 tahun. Ya ada masa-masa
saya juga menangis begitu ya, walaupun sama-sama loh rohaniwan. Ya, jadi bagaimana kadang kalau pas jengkel gitu, kita itu pengen kan melampiaskan kekesalan kita tanpa sadar. Ketika kita tahu kelemahan pasangan kita jadikan senjata untuk menyerang dia. Nah ini saya belajar sekali ya, bagaimana di dalam segala keadaan saya menjadikan ya kehidupan rumah tangga itu menjadi satu tempat yang aman buat kami berdua, tempat teraman gitu. Jadi apapun yang terjadi padamu atau pada saya, kita bisa secara terbuka membicarakannya. Ini butuh sekali lagi perjuangan. Ya, jangan merasa kita imun dengan hal-hal ini begitu dekat dengan kita, maka kita mesti waspada. Nah, bagaimana kita membuka hati kita? Mulai dari kita. Saya pernah bertanya ya kepada satu hamba Tuhan, bilang, kalau misalnya kita itu merasa kita terus yang berusaha, pasangan nggak berjuang, capek kan? Gitu. Terus gimana? Terus di situ katakan ya, bagian Anda adalah melakukan apa yang Tuhan mau. Dan sisanya itu serahkan kepada Tuhan. Tuhan pasti akan melakukan bagiannya. Asal kita melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Maka ketika kita mau belajar ya, ketika situasi ini terjadi di dalam pernikahan kita, mulai dengan membuka hati. Dan itu jangan tuntut kamu dulu, pasangan kita yang mesti membuka hati. Mulai dari kita. Ya. Kita mesti melihat diri kita, ya, kenali kondisi hati kita dan minta Tuhan untuk menyembuhkan, karena di dalam firman-Nya juga dikatakan Dia adalah Allah yang sanggup menyembuhkan luka hati kita. Maka kita mesti bawa hal yang pertama, tapi kenali dulu. Di mana sih posisi kita saat ini? Apakah kita termasuk orang yang sudah cukup terbuka hati kita, atau kita menjadi orang-orang yang menutup diri? Kalau memang kita ada di dalam posisi itu, kita minta Tuhan untuk menyembuhkan hati kita. Ya. Dan kemudian seperti yang saya bilang tadi, sadari bahwa pasangan kita itu adalah orang yang tidak sempurna. Mereka bisa membuat kesalahan, jadi mesti kasih space juga buat mereka, karena kita juga bisa buat kesalahan. Ya, Pak Heri itu nggak pernah negur saya ya. Misalnya gaya saya berpakaian, cara saya makan, apa. Dia masa lalu dia itu cukup keras, karena dia dulu lahir besar di Lampung, terus termasuk anak yang nakal, makanya dulu bilangnya nggak pengen punya anak cowok karena takut nakal seperti dia. Nggak ngertinya anak cowok yang lahir mirip saya. Jadi kebalik, yang cewek yang begitu. Ya. Dia kalau melihat sesuatu hal itu, kadang kalau emosi itu kadang-kadang harusnya keluarnya gede itu, tapi karena sekarang nggak bisa fisik. Dulu kan dia kalau menyelesaikannya itu pakai fisik ya, kali tonjok selesai gitu. Tapi sekarang kan nggak bisa, bisa langsung diberhentikan. Nah, tetapi satu hal yang saya apresiasi ya dari dia, 16 tahun perjalanan pernikahan kami nggak pernah dia pukul saya sekalipun. Bahkan mungkin kalau dia marah, dia akan diem, memang dia pergi dulu, terus baru nanti setelah dia reda, dia akan balik lagi. Kalau sama orang lain, bahkan kadang sama anak gitu ya, kesalahan ini proses juga buat dia. Sekarang juga sudah banyak berubah. Kadang hal yang kecil gitu, dia bisa marahnya itu sampai ini banget gitu. Saya ingatin, kamu itu anak-anak cuman salahnya begitu loh. Jangan marahnya, jangan seperti itu. Tetapi yang saya salut, dia komit ya, mungkin komit waktu menikah dengan saya sampai hari ini tuh saya tidak pernah alamin hal itu. Ya, jadi mari kita sama-sama menyadari akan hal ini. Pasangan kita bukan orang yang sempurna. Mereka bisa buat kesalahan, tetapi memang kita mesti minta hikmat Tuhan. Hal mana yang kita bisa tolerir dan mana yang enggak. Kalau kesalahannya yang betul-betul melawan firman Tuhan, ya kita mesti tegur gitu ya, kita mesti ingatkan. Tetapi ketika itu hanya mungkin hal-hal kecil, pencet odolnya,
nggak sama, dari ujung, dari tengah gitu, nggak ditutup, taruh anduknya, udah dikasih tahu. Saya kemarin bercanda begini ya, ini saya ada rencana mau healing, cuti 2 minggu, ini waktu terlama saya tinggalkan mereka gitu, ada 12 hari, terus saya bilang, aduh saya nggak bisa bayangin nanti saya pulang ya rumahnya jadi kayak ya kamu siap-siapin hatimu dulu aja. Ya, jadi ini mesti kita komunikasikan dengan baik gitu, dan kita belajar menerima kekurangannya. Ya, jadikan tempat teraman. Upayakan agar pasangan kita mengerti bahwa dia dikasih tanpa syarat. Begitu. Jadi walaupun apapun yang terjadi gitu ya, bukan ketika kamu menyukakan hati saya maka kamu saya kasih, tetapi kita boleh menjadikan pernikahan kita ini satu tempat yang teraman, kita bisa menerima pasangan kita itu dengan tanpa syarat. Toh kalau Gary Thomas itu mengatakan kan nggak bisa diretur ya ibu-ibu, udah nggak bisa. Ya terima aja, kayak beli barang di toko cacat udah, ya nasib gitu. Mesti kita terima, tapi kita bisa mengkomunikasikan itu, komunikasikan apa yang kita rasakan dan cari solusi bersama, jangan dipendam sendiri. Nah, kita kan belajar ini dari Yoel 2:12-13, di sana bagaimana dikisahkan tentang kasih Tuhan kepada umatnya. Maka ketika kita mau membuka hati kita, menciptakan pernikahan yang aman, itu hal yang pertama di dalam ayat ini, belajar dari karakter Allah, kita mesti sabar ya, sabar dengan orang-orang yang sulit termasuk pasangan kita. Ya, bagaimana kita berdoa supaya Tuhan berikan kapasitas untuk menerima dan mentolerir mungkin rasa tersinggung kita, kalau itu bukan hal yang urgent gitu ya. Kalau lelet ceweknya sudah telat 15 menit masih pasang alisnya belum benar, pasang bulu matanya masih sebelah gitu ya, pasangan kita mungkin sabar nunggu gitu. Atau kalau sebaliknya kita yang demikian, kita belajar menerima itu gitu ya, dan minta hikmat Tuhan untuk kita boleh melihat mana sih yang kita bisa kompromi, mana yang enggak gitu ya, dan berikan pasangan kita kebebasan untuk menjadi manusia, bukan jadi malaikat, karena kita pun demikian ya, kita adalah manusia berdosa, masih potensi menyakiti orang lain, pasangan kita pun juga adalah manusia berdosa. Dan kemudian berlimpah kasih karunia ya, kata karunia, kasih karunia di dalam perjanjian baru saja itu disebutkan 170 kali. Artinya memang ini hal yang sangat penting ketika kita menjalani pernikahan kita. Bagaimana kita mengasihi pasangan kita, bagaimanapun keadaannya, dimanapun posisi dia. Kalau tadi ya di awal ya nggak apa-apa, sama-sama sepakat pindah ke Indonesia, ternyata ada satu hal yang tidak terduga, pasangannya nggak dapat kerja, keluarganya mulai bawelin gitu. Si istri mulai galau juga gitu, mulai terpengaruh. Nah, bagaimana kita boleh tetap mendukung dia, mengkomunikasikan itu, dan kita berbelas kasih gitu ya, bagaimana peduli dan berbelas kasih, kita punya empati gitu ya tentang apa yang perasaan pasangan kita rasakan. Bukan hanya kita yang pengen dimengerti, tetapi kita juga mesti memikirkan bagaimana peduli perasaan dia seperti apa sih gitu. Makanya saya bilang saya suka cerewet ya, nggak tahu kalau ibu-ibu gimana. Saya suka kamu itu gini gitu. Dia nggak pernah gitu. Apakah dia nggak pernah jengkel ya? Pak Heri nggak pernah jengkel dengan saya, mungkin pernah, tapi dia nggak pernah ngomong. Saya aja yang ngomong terus. Kamu tuh mesti gini ya. Satu hal ya yang kecil sih sebenarnya, tapi kadang bikin jengkel. Pak Heri itu orientasi waktunya nggak oke. Ini kayak anaknya juga yang nomor 1. Jadi hari Senin yang lalu katanya fotonya sudah beredar. Kami berkesempatan pengerja hamba Tuhan itu ke Bogor. Terus di perjalanan saya sudah WA.
Ini kayaknya nyampainya menurut Mbak Google jam 9 kurang 15. Kamu jalan aja jam setengah 9. Saya gitu. Sudah itu saya WA anaknya juga karena memang dia juga nggak sering buka HP gitu. Nah nyampe sini pas bener. Belum ada orangnya. Terus saya telepon nggak diangkat. Saya telepon anaknya bilang, bapaknya baru berangkat. Katanya macet. Ya terus lah macet gimana tuh mama WA-nya sama loh sama kamu, ke kamu tuh baca. Iya orang aku tadi ingetin bapak asik aja nonton TV. Wah sebenarnya kesel juga ya, maksudnya udah saya datangnya paling pagi, janjiannya itu berangkatnya jam 6 karena anak-anak mesti berangkat sekolah. Ya ngalah, saya harus berangkat pagian supaya bisa dianterin. Pulangnya jadi paling terakhir gitu, udah capek. Tapi ya saya bilang, ya bersyukur ya dia masih mau jauh-jauh jemput saya gitu. Kapanpun saya minta jemput, antar, dia sukacita gitu, gak pernah mengeluh. Jadi ya saya mesti merasakan juga sih kesulitan dia. Kadang-kadang mungkin kan kesel ya, cuman masalah jam. Tapi itu memang dia nggak bisa gitu. Kadang bisa datang kecepatan tapi dia nggak ngerasa itu salah, atau kalaupun telat juga dia pikir ya nggak apa-apa sekalian telat aja gitu. Jadi itu ya saya harus menerima itu, merasakan di dalam posisi dia. Dan mesti kita berlimpah kasih karunia, karena pernikahan bukan hanya bicara tentang perasaan tetapi ini komitmen yang melibatkan keputusan dan juga tindakan. Ibu-ibu yang terkasih di dalam Tuhan, ini seorang tokoh mengatakan demikian ya. Hidup itu telah mengajarkan bahwa cinta itu tidak hanya berisi pandang-pandangan mata terus gitu ya, terus berbunga-bunga. Ternyata enggak seperti itu. Tetapi cinta itu adalah melihat ke depan bersama-sama kepada satu tujuan. Dan mungkin ini harus penuh dengan perjuangan. Mari kita bersama-sama mengupayakan. Film tadi saya pikir sangat realistis, banyak hal yang kita alami di dalam kehidupan kita secara nyata. Mari kita berjuang bersama-sama untuk mengalami pernikahan yang diberkati oleh Tuhan. Saya tahu kita tidak imun dari masalah, tetapi yang paling penting bagaimana kita berjuang bersama-sama di dalam anugerah Tuhan. Tuhan memberkati. Apakah ada yang mau bertanya? Waktu masih ada ya? Mungkin 1-2 orang. Ada yang mau mengajukan pertanyaan? Atau mau curcol? Aman? Kalau malu boleh WA saya. Takut ketahuan. Kalau apa ya boleh hubungin saya pribadi. Dan saya juga masih terus belajar karena saya juga baru 16 tahun menikah. Tetapi satu hal, ini memang perjalanan yang terus harus diupayakan. Saya bersyukur Tuhan boleh terus bersama-sama dengan kami. Pernikahan kami pun ada masa-masa mengalami pergumulan. Dan mungkin bukan pernikahan yang sempurna menurut orang, tetapi justru ketika kita mengizinkan Tuhan terus bekerja, di sanalah kita boleh akan melihat kemuliaan dinyatakan melalui pernikahan kita. Baik, kalau tidak ada pertanyaan kita akan akhiri pembahasan firman Tuhan hari ini. Tuhan memberkati. Terima kasih Ibu Reni buat ulasan yang begitu mendalam, yang membawa kami juga semakin mengerti bagaimana pernikahan yang diberkati Tuhan, bagaimana kita mengupayakannya dengan pertolongan Tuhan. Ya luar biasa, kita bisa banyak belajar lewat bedah film hari ini. Kiranya kita sepulang dari tempat ini semakin mantap ya untuk berjalan bersama Tuhan. Karena tanpa Tuhan tentunya ya kita akan berjalan dengan cara kita sendiri yang biasanya juga pasti nggak akan pernah bisa menyelesaikan persoalan. Kita bersyukur karena di jalan kehidupan kita, baik di dalam rumah tangga, dalam pekerjaan, di dalam pelayanan, kita punya satu sobat yang setia, yaitu Yesus Juru Selamat kita. Kita mau tutup dengan satu pujian, di jalan hidupku ada sobat yang setia.
berjalanlah di sampingku, memimpinku ke negeri yang kekal. Ibu-ibu saya undang bangkit berdiri. Kita akan angkat pujian ini. Pada bait yang kedua dikatakan, kasihnya besar tiada taranya, dengan rela dia mati bagiku. Mari ibu-ibu, kita mau angkat pujian ini di bait yang kedua. Oh kasihnya besarlah tiada taranya, dengan rela dia mati bagiku. Kepadanya ku serahkan jiwa dan raga, sejak itu dia bimbingku selalu. Ku tak cemaskan jalan yang naik turun, lewat lembah dan gunung yang terjal, sebab Tuhan berjalanlah di sampingku, memimpinku ke negeri yang kekal, memimpinku ke negeri yang kekal. Silakan duduk ibu-ibu. Doa syafaat dan doa penutup akan dipimpin oleh Ibu Reni. Mari sekali lagi kita masuk di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami, sungguh kami bersyukur kalau pagi hari ini bersama-sama kami boleh diajak melihat kebenaran di dalam kehidupan kami Tuhan, dan bagaimana seharusnya kami bersikap sebagai jemaat Kristus. Tuhan tolong kami untuk menjadi wanita-wanita Kristen yang memuliakan Tuhan melalui kehidupan pernikahan kami, relasi kami dengan pasangan kami. Tengah-tengah ibadah kami pada pagi hari ini ya Tuhan, kami mau mengingat berdoa untuk beberapa pokok doa. Kami mau berdoa untuk adik ipar dari Ibu Grace, yaitu Ibu Ira Huta Julu. Kiranya Tuhan yang boleh menolong dan memberikan yang terbaik, memberikan kesabaran bagi suami di dalam mendampingi dan juga kesehatan yang prima dalam menjaga Ibu Ira. Kami mengingat juga Tuhan untuk Ibu Valentina dan juga untuk Edmund Evan Onger, supaya Tuhan boleh kuatkan dan mereka boleh tenang, memiliki cinta kasih dan sukacita dalam Tuhan, serta makin memahami kehendak Tuhan di dalam kehidupan mereka. Kami mengingat juga untuk anak-anak dari jemaat wanita, khususnya yang sedang sekolah dan kuliah. Kiranya Tuhan yang terus bekerja dalam kehidupan mereka, beserta dengan mereka sehingga mereka boleh menyelesaikan pendidikan mereka dengan baik. Dan secara khusus saat ini ketika beberapa dari antara anak-anak kami menghadapi ujian, Tuhan tolong supaya mereka boleh menyelesaikan setiap tugas yang menjawab ujian itu dengan baik pula. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa juga untuk setiap jemaat KDW supaya mereka menjadi teladan dan jadi berkat bagi banyak orang. Tuhan mampukan setiap jemaat wanita Kristen untuk mereka boleh melakukan tindakan dan pekerjaan di dalam pelayanan, bahkan kehidupan sehari-hari dengan cinta kasih. Kami mau serahkan rencana persekutuan KDW Onsite tanggal 16 Maret. Ada gabungan dari beberapa klasis GKI Sebanten. Tuhan menolong supaya ibadah boleh berjalan dengan baik, menjadi berkat bagi setiap orang yang hadir berbagian, dan Tuhan berikan kesatuan hati. Setiap ibadah ini boleh berjalan di dalam pimpinan Tuhan. Kami mengingat juga untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Kami bersyukur untuk bangsa Indonesia. Kiranya Tuhan terus memberikan hikmat dan roh takut akan Tuhan untuk semua jajaran pemerintah dari yang tertinggi sampai yang terendah. Kami mengingat juga untuk persiapan pemilu di tahun 2024. Kami terus berdoa Tuhan, memohon belas kasihan Tuhan. Engkau yang terus menjaga situasi politik di negeri ini Tuhan. Engkau juga yang boleh membangkitkan pemimpin-pemimpin yang sungguh takut akan Tuhan, menjadi berkat Tuhan bagi bangsa dan negara kami. Kami mengingat juga secara khusus untuk GKI Gading Serpong. Kami bersyukur untuk satu tempat yang Tuhan berikan bagi kami untuk kami boleh bertumbuh. Kami terus berdoa supaya sungguh Tuhan kehadiran GKI Gading Serpong boleh menjadi berkat. Dan ada banyak jiwa yang boleh dimenangkan, percaya kepada Engkau. Dan setiap pelayan Tuhan yang Tuhan hadirkan di tengah-tengah keluarga besar GKI Gading Serpong ini, Tuhan terus juga berikan kesatuan hati, kerendahan hati, dan
menyadari bahwa semuanya itu dilakukan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Terima kasih ya Tuhan, ini seru doa kami percaya Tuhan yang akan mendengar, menjawab seru doa kami sesuai dengan waktu dan cara-Mu, ajar kami senantiasa setia menantikan jawaban Tuhan. Bahkan setiap pergumulan pribadi kami ya Tuhan, kami juga bawa kepada Tuhan. Kami yakin percaya ya Tuhan, bahwa tangan-Mu tidak kurang panjang untuk menyatakan pertolongan-Mu. Dan bahkan telinga Tuhan tidak kurang tajam untuk mendengar setiap seru doa kami. Kami yakin Tuhan akan memberikan yang terbaik bagi kami. Kalau sebentar kami akan undur dari tempat ini ya Tuhan. Biarlah kiranya Engkau juga yang boleh terus beserta dengan kami. Kami boleh menjadi pribadi-pribadi yang sungguh menyaksikan akan cinta kasih Tuhan. Karena terlebih dahulu kami sudah mengalami kasih Tuhan. Ketika kami berelasi dengan pasangan kami, dengan anak-anak kami, bahkan setiap orang yang kami jumpai, biarlah kami boleh menjadi saksi-Mu yang hidup ya Tuhan. Oleh karena itu sebelum kami pergi dari tempat ini, kami rindu menerima berkat Tuhan. Kasih karunia dari Allah Bapa, di dalam kasih sayang Tuhan Yesus yang berlimpah, kekuatan penghiburan dan pertolongan Roh Kudus beserta dengan setiap kita, menjadikan kita wanita-wanita Kristen yang sungguh memuliakan Tuhan, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Dipersilakan ambil waktu teduh sejenak. Amin. Selanjutnya pengumuman warta KDW akan disampaikan Bu Melda. Selamat siang Ibu-Ibu. Shalom. Kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Reni untuk kebenaran firman yang sudah disampaikan hari ini. Terima kasih juga untuk setiap pelayan yang sudah dengan segenap hati melayani kita semua di PW hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Kami juga sungguh bersuka cita menyambut ibu-ibu yang sudah hadir dan yang baru pertama kali hadir dalam PW hari ini. Sungguh suatu kebahagiaan dapat bertemu kembali bersama dengan ibu-ibu semua. Kita akan menjadi tuan rumah di Persekutuan Komisi Dewasa Klasis pada hari Kamis tanggal 16 Maret Kamis minggu depan ya. Di dalam PDK Klasis ini ada kesempatan untuk bertemu dengan dan saling kenal dengan ibu-ibu Komisi Dewasa dari Klasis Banten. Berhubung tempat terbatas bagi ibu-ibu yang ingin hadir pada PKD Klasis ini dapat mendaftarkan diri dengan Ibu Marlia selesai persekutuan hari ini di belakang ruangan ini. Untuk PW Kamis tanggal 23 Maret akan libur dan kita akan bertemu kembali pada Kamis tanggal 13 April jam 10 di Kriya Kasih dengan kebaktian penyegaran iman yang akan dipimpin oleh Bapak Hebron Pema Sela dengan tema dipilih dan diubahkan. Kebaktian penyegaran iman ini merupakan rangkaian dari program KDW dengan tema besar adalah Godly Woman, dan tema ini akan menjadi tema kita sepanjang satu tahun ke depan. Ada pembekalan mentor, mohon para mentor untuk mempersiapkan diri. Mungkin Bu Reni cuti nanti akan diganti dengan yang lain. Hari ini kita bersama-sama dengan ibu-ibu yang
berulang tahun di minggu ini. Untuk ibu-ibu yang ada hadir di tempat ini, saya persilahkan untuk maju ke depan. Kita akan berdoa bersama dan akan foto bersama. Kami minta Ibu Reni untuk mendoakan teman-teman yang berulang tahun. Mari kita berdiri, ibu-ibu. Ya, kita sekali lagi masuk di dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, sungguh kami tak henti-hentinya menaikkan syukur kepadamu ketika kami boleh melihat pekerjaan Tuhan yang luar biasa di dalam kehidupan kami. Secara khusus saat ini Tuhan, bersama-sama kami bersyukur untuk 1 tahun yang boleh Tuhan tambahkan di dalam kehidupan saudara-saudara kami yang terkasih. Kami bersyukur untuk Bu Kristi yang berulang tahun di tanggal 27 Februari yang lalu. Kami berdoa Tuhan terus memberkati di dalam kehidupan pribadinya. Kami bersyukur juga untuk Ibu Ilya yang berulang tahun di tanggal 1 Maret, Ibu Anita Purba, tanggal 3 Ibu Felina Linggawati, tanggal 4 Ibu Marina Lim, dan Ibu Budiarti Marundori pada tanggal 6 yang lalu, dan juga Ibu Marlia Krista. Kami bersyukur Tuhan untuk setiap pekerjaan tangan Tuhan yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupan saudara-saudara kami yang terkasih ini. Sungguh kami menyerahkan juga hari-hari ke depan yang Tuhan percayakan di dalam kehidupan mereka. Biar Tuhan Kau melimpahi mereka dengan anugerah-Mu, kasih setia-Mu, sehingga dimanapun mereka berada Tuhan, mereka boleh menjadi wanita-wanita yang sungguh menjadi berkat tengah-tengah kehidupan keluarganya, pelayanannya, bahkan setiap usaha yang dikerjakannya. Berdoa Engkau melimpahkan anugerah kekuatan, kesehatan ya Tuhan. Kami terus berdoa untuk setiap rencana-rencana ke depan yang sedang mereka pikirkan, sedang mereka persiapkan. Tuhan juga yang mendengarkan, Tuhan yang membuka jalan. Bahkan Kau mendengar setiap doa-doa pribadi yang mereka naikkan kepadamu ya Tuhan. Sungguh kami memohon, biarlah berkat Tuhan boleh Tuhan limpahkan bagi saudara-saudara kami ini. Umur panjang, kekayaan dan hormat Tuhan boleh berikan di dalam kehidupan mereka. Terima kasih ya Tuhan. Sekali lagi kami memohonkan berkat-Mu, biar anugerah-Mu tercurah bagi saudara-saudara kami yang terkasih. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mungkin ibu-ibu bisa ke depan untuk mengucapkan selamat ulang tahun. Hari ini ada persembahan kasih dari Ibu Kristi dan Ibu Marlia. Ibadah selesai, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Thank you.